Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 4 SD Islam Primadana. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan melaksanakan aktivitas kegiatan pembelajaran jarak jauh kembali setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan mid semester atau penilaian tengah semester. Silakan anak-anak fokus kembali untuk kegiatan pembelajarannya agar tujuan dari pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik. Sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, mari terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bina Al-Quran Hadis. Adapun yang kita akan pelajari adalah yaitu pelajaran 2 dan pelajaran 3. Untuk pelajaran 2, kita akan belajar tentang surah Al-Quraisy. Tentunya anak-anak sudah hafal semua ya. Mari sebelum kita membahas lebih lanjut surat Al-Quraisy, kita baca bersama-sama surat Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'inafi Quraisy inafihim rihlatash shita'i wash-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama membaca Quran surat Al-Quraisy. Untuk terjemahnya, anak-anak bisa baca sendiri di buku paket kalian masing-masing. Nah, kali ini Pak Hasan akan langsung menjelaskan tentang isi kandungan dari surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy menjelaskan tentang kebiasaan berdagang orang-orang Quraisy. Kaum Quraisy adalah nama suku yang mendapat kehormatan untuk memelihara Ka'bah. Jadi kaum Quraisy itu mata pencahariannya adalah berdagang. Kemudian mereka mempunyai atau memiliki tradisi atau kebiasaan yang unik, yaitu mereka melakukan perjalanan dagang pada musim dingin ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Nah, keuntungan dari berdagang itu mereka gunakan untuk berkhidmah kepada Baitullah atau Ka'bah. Kemudian surat Al-Quraisy ini menjelaskan tentang kenikmatan yang diberikan Allah kepada suku Quraisy berupa makanan dan rasa aman. Jadi Allah memberikan kenikmatan kepada kaum Quraisy itu berupa makanan. Jadi mereka hidup dengan berbagai limpahan rezeki, ya, makanan, ya, sehingga mereka tidak khawatir untuk kelaparan. Kemudian selain itu Allah memberikan nikmat kepada mereka berupa rasa aman, ya, rasa aman dari segala macam gangguan atau ancaman yang mengancam kehidupan mereka. Kemudian ayat ini mengajarkan kepada kita semua untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala
dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah begitu baik kepada kita, kita diberikan nikmat yang sangat banyak, sudah sepantasnya kita mengabdikan diri atau beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara isi kandungan surat Al-Quraisy. Selanjutnya mari kita belajar Quran hadis pelajaran ketiga. Untuk pelajaran ketiga ini pembahasan yang akan dibahas adalah tentang surat Al-Ma'un. Seperti biasa, sebelum kita membahas surat Al-Ma'un lebih lanjut, mari kita baca bersama-sama surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama membaca surat Al-Ma'un. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan manfaat dari membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, bahasan akan langsung menjelaskan tentang isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un tergolong surat Makkiyah, yang artinya diturunkan di kota Makkah. Surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat. Al-Ma'un sendiri itu artinya adalah bantuan atau pertolongan. Surat Al-Ma'un ini berisi tentang ancaman keras bagi orang yang mendustakan agama. Siapa itu yang mendustakan agama? Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu menyakiti, tidak berbuat baik kepada anak yatim. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang tidak mau atau enggan memberi makan orang miskin. Jadi ini adalah orang yang termasuk mendustakan agama. Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua adalah orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Kemudian surat ini juga menjelaskan tentang ancaman akan dimasukkannya ke neraka wail. Siapa itu yang dimasukkan ke neraka wail? Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat karena ingin dipuji orang lain. Sholat tidak ikhlas, sholat ingin dipuji orang lain ini adalah termasuk perbuatan yang riya. Nah, ini adalah orang-orang yang mendapatkan ancaman akan dimasukkan ke neraka wail. Maka dari ayat ini, dari surat ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang taat, harus berbuat baik kepada anak yatim. Kemudian harus mengasihi orang miskin. Karena apa? Karena di dalam rezeki yang kita miliki ini ada hak milik orang lain. Maka seharusnya kita berbagi dengan orang lain. Kemudian ketika kita melaksanakan sholat atau ibadah lainnya,
harus dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk penjelasan isi kandungan surat Al-Ma'un. Nah, selanjutnya bahasan akan membahas sedikit tentang materi tajwid dari surah Al-Quraisy dan Al-Ma'un. Yang pertama, dalam surat Al-Quraisy terdapat kalimat ila fihim rihlatasyita'i washaif. Di situ ada lafaz ila fihim rihlata. Jadi ada mim sukun bertemu dengan huruf ro. Nah, itu yang berwarna kuning gitu ya. Nah, itu namanya idhar syafawi. Maka dibaca jelas. Kemarin banyak yang menjawab panjangnya idhar syafawi itu 1,5 alif. Nah, itu salah ya. Jadi idhar itu tidak panjang. Idhar syafawi itu jelas. Ila fihim rihlata. Kemudian yang kedua, pada lafaz at'amahum min ju'. Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka dibaca idgham misli. Dengunya berapa? 1,5 alif. Nah, ini baru panjang. At'amahum. Kemudian yang ketiga yaitu wa amanahum min khauf. Sama. Ini juga bacaan idgham misli karena apa? Ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Kemudian dalam contoh selanjutnya yaitu dalam surat Al-Ma'un terdapat kalimat alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ini juga ada mim sukun bertemu dengan ain, kemudian mim sukun bertemu dengan sin. Ini namanya idhar syafawi. Dibaca jelas. Hum an sholatihim sahun. Kemudian berikutnya ada alladzina hum yura'un. Ini juga idhar syafawi. Ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ya. Jadi ini adalah contoh bacaan hukum mim sukun dalam surat Al-Quraisy dan Al-Ma'un. Nah, demikian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Hasan sampaikan bisa difahami oleh anak-anak semua. Untuk lebih menambah tingkat kefahaman anak-anak, silakan anak-anak baca sendiri materi ini di buku paket Al-Quran Hadis sekalian masing-masing. Demikian dari Pak Hasan. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah dari berbagai macam penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.